seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik, itu jelas lah. Terus komik apa? Popingho? Ya apa aja saya bacalah kalau komik. Terus apa, kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa, ya semacam ini apa, kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? Berat itu, berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah, kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Apa yang seharusnya kami dengar? Ibu silakan. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Makasih ya, terima kasih. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, Bu, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak sejak 1976. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, ya, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Ya teman-teman, ini adalah wawancara dari Najwa Shihab kepada Gibran Rakabuming Raka. Ini ya kayaknya pada saat Gibran masih belum terjun ke dunia politik, dan dengan viralnya para yang disampaikan oleh Gibran di dalam pidatonya, maka para netizen ya melihat bagaimana rekam jejak dari Gibran ini. Dengan mereka melihat bagaimana pengakuan Gibran terhadap Najwa Shihab bahwa dia tidak suka membaca, maka para netizen ya memaklumi bahwa Gibran masih belum bisa membedakan itu para kata para itu jamak atau tunggal. Nah, di video ini teman-teman, tadi apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, dia juga kaget dan ya ketawa ngakak ya
kita lihat bagaimana ekspresi dari Najwa Shihab bahwa sekelas pada saat itu anak presiden tidak suka membaca, dan sekarang teman-teman baru tahu akibatnya tidak suka baca sampai kata para pun ya tidak bisa dibedakan. Ini sesuatu hal yang menjadi perhatian masyarakat karena Gibran sekarang adalah sudah menjadi wakil presiden orang nomor 2 di negeri ini. Nah, di sini dikatakan bahwa video pengakuan Gibran, Raka Buming tak suka baca buku, viral lagi, reaksi Najwa Shihab disorot. Ya, memang reaksi dari Najwa Shihab ini pada saat itu ya ketawa dengan heran karena ya sekelas anak presiden dan Gibran juga yang tidak ya suka dengan membaca, lebih suka baca komik, lebih suka main game ya, sehingga ketika dia menjabat sebagai wakil presiden ya sama seperti yang disampaikan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama teman-teman, bahwa seorang pemimpin itu tidak selalu dilihat bahwa dia itu merepresentasikan anak muda atau gimana, tetapi harus dilihat dari rekam jejak ya, harus dilihat dari track record itu orang sudah teruji atau tidak. Nah, sedangkan Gibran ya baru saja menjadi wali kota Solo sekitar kurang lebih 3 tahun, maka langsung melonjak sampai menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Itu kan sesuatu hal yang instan ya, karena dia tidak pernah di DPR, dia tidak pernah menjadi gubernur, langsung ya menjadi pemimpin di negara ini yang berjumlah ya sekitar hampir 300 juta penduduk dan beribu-ribu pulau di negeri ini. Nah, itu artinya bahwa ya sekelas Gibran ketika tidak bisa membedakan kata para di dalam pidatonya, maka netizen bereaksi untuk menyorotinya karena dia adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan di dalam berpidato. Oke, kita lihat bagaimana dengan percakapan Najwa Shihab dengan Gibran ini pada saat itu teman-teman. Di era digital saat ini kebiasaan membaca atau budaya baca buku fisik makin terkikis. Itu memang benar karena media sosial ini mempengaruhi sekali teman-teman ya, dengan adanya handphone, dan tentu ya para siswa dan juga anak-anak sekarang itu sudah malas membaca buku secara fisik ya, dan mereka lebih suka untuk main handphone. Nah, di sini dikatakan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka bahkan pernah mengaku tidak suka membaca buku ya, terutama bacaan yang berat saat diwawancarai Najwa Shihab. Nah, ini pengakuan oleh wakil presiden pada saat itu tuh teman-teman. Dia itu tidak suka baca buku, dan itu sangat menentukan dengan kehidupannya sekarang apa yang dia lakukan, karena mungkin ya pada saat itu ya tidak terlalu ya penting untuk membaca buku ya, karena mungkin dia belum terpikirkan akan menduduki orang nomor 2 di negeri ini. Nah, tetapi teman-teman ya, dengan situasi politik ya di tahun 2024 ini, dan kita juga kaget ya menyaksikan bagaimana perubahan-perubahan ya konstitusi yang terjadi, dan sampai Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan terpilih teman-teman. Dan buktinya sekarang bahwa banyak pidato-pidato Gibran yang disorot, dan juga di dalam pertemuan-pertemuannya ya, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Dan itu artinya menandakan dan benar apa yang dia katakan, dia tidak suka membaca ya, karena pengetahuan itu kita bisa dapatkan dengan ya orang lain, kemudian ya dengan membaca. Nah, pernyataan itu dilontarkan putra sulung Presiden Jokowi ini saat berbincang bersama Najwa Shihab
dalam acara peresmian pojok baca di Kedai Markobar Makassar pada Oktober 2017. Waktu itu Gibran Rakabuming masih berkiprah di bisnis kuliner. Ini ketika dia masih berkiprah di bisnis kuliner, teman-teman, berarti masih belum menjadi wali kota Solo dan belum terjun ke politik. Nah, video bincang-bincang Najwa Shihab itu bersama dengan Gibran itu kembali viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun @MDY Asmara yang mengutip dari akun TikTok Najwa Shihab. Nah, dalam video yang dibagikan pada Jumat 13 September 2024 itu Najwa penasaran dengan seberapa sering Gibran membaca buku di rumah. Nah, ini penasaran Najwa Shihab ini ya sangat kuat sekali ya, dengan mungkin dia melihat bagaimana public speaking dari Gibran ini ya mungkin bisa dibilang terbata-bata atau bagaimana. Jadi makanya Najwa Shihab ini menanyakan tentang apakah orang ini punya niat baca atau dia punya menggemar baca atau tidak. Nah, makanya ketika Gibran mengaku bahwa dia tidak suka baca, malah dia lebih suka baca komik dan juga main game, maka itu disitulah Najwa Shihab ketawa terbahak-bahak. Oke, pria 36 tahun ini belak-belakan mengakui tidak senang membaca buku. Kakak Kaisang Pangarep ini kemudian menyatakan dirinya lebih suka membaca komik dan bacaan ringan dibandingkan dengan bacaan yang berat dan berbobot. Ya, kalau saya sih suka baca komik apa aja saya baca. Kalau artikel-artikel yang paling artikel ringan lah, nggak pernah yang berat-berat katanya. Mendengar jawaban Gibran, jurnal senior yang akrab disapa Mbak Nana ini terlihat gemes dan mencubit-cubit tangannya sendiri. Topi-topinya apa biasanya, tanya Najwa. Semacam kalimat-kalimat motivasi, jawab Gibran. Wah, berarti catatan mata Najwa suka dong. Saud Najwa, itu bagus tapi masih agak berat juga, jawab Gibran. Ibu satu anak ini masih tidak puas dengan jawaban Gibran. Nana penasaran apakah kebiasaan membaca juga ditulurkan oleh orang tuanya yakni Jokowi dan Iriana kepada ketiga anaknya di rumah. Ya, tidak ada budaya baca di rumah. Nah, Gibran lantas mengaku kedua orang tuanya tidak menularkan budaya membaca, bahkan tidak ada budaya membaca buku di rumahnya. Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya, sebenarnya ya budaya membaca buku di rumah saya nggak ada ya. Itu tadi pada lebih senang baca komik, main PS, jelas mantan wali kota ini. Nah, ternyata bahwa lebih suka baca komik dan juga main PS atau main game, teman-teman. Nah, itu teman-teman tentang rekam jejak dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Berikan komentar Anda.